Di era digital seperti sekarang, perselingkuhan tak lagi harus terjadi secara fisik. Hanya dengan ponsel dan koneksi internet, hubungan rahasia bisa dimulai dan berkembang tanpa satu sentuhan pun. Inilah yang sering disebut sebagai selingkuh emosional atau perselingkuhan digital. Dan kadang jauh lebih menyakitkan karena terjadi diam-diam. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang terjebak dalam bentuk selingkuh ini, atau bahkan tidak menganggapnya serius karena tidak sampai melakukan apa-apa secara langsung. Namun dari kenyataannya, hubungan yang terjalin secara emosional, meskipun hanya lewat pesan, bisa menghancurkan kepercayaan dalam hubungan yang sebenarnya. Dan justru karena tidak terlihat secara fisik, jenis perselingkuhan ini lebih sulit dideteksi. Maka dari itu, penting untuk mengenali tanda-tandanya sejak awal. Berikut ini adalah 10 ciri-ciri selingkuh di dunia maya tanpa sentuhan yang bisa kamu waspadai dalam hubunganmu. 1. Sering menyembunyikan aktivitas di media sosial. Jika pasanganmu tiba-tiba menjadi sangat protektif dengan ponselnya, itu bisa menjadi pertanda awal. Dia mulai menghapus riwayat chat, menggunakan kata sandi ganda, atau selalu menutup layar saat kamu datang. Padahal sebelumnya, dia tidak pernah terlalu peduli dengan siapa yang melihat ponselnya. Perubahan ini menunjukkan adanya sesuatu yang ingin disembunyikan. Apalagi jika dia mulai jarang mengunggah kebersamaan kalian di media sosial, padahal dulu sering. Atau bahkan, dia mengganti status hubungannya menjadi tidak terlihat atau privat, padahal sebelumnya terbuka. Perilaku ini bisa menjadi sinyal bahwa ada orang lain yang ingin dia jaga perasaannya, atau dia ingin terlihat single di dunia maya. Sikap tertutup di dunia digital adalah alarm penting dalam hubungan modern. Karena orang yang tidak menyembunyikan apa-apa tidak akan takut untuk terbuka. 2. Terlalu dekat dan sering chat dengan orang yang sama. Dan mungkin awalnya hanya sekadar teman chatting. Namun, kalau hubungan itu sudah melibatkan obrolan setiap hari, saling curhat, bahkan berbagi cerita pribadi, maka kamu patut waspada. Terutama jika pasanganmu lebih nyaman bercerita pada orang daripada pada dirimu sendiri. Hubungan emosional yang intens bisa tumbuh dari interaksi yang tampaknya sepele. Jika ada seseorang yang menjadi tempat pelarian emosional, itu bisa menjadi bentuk pengkhianatan terselubung. Apalagi jika chat tersebut dilakukan secara diam-diam, pada malam hari atau di luar jam yang wajar, saat seseorang mulai menyimpan rahasia tentang dengan siapa dia berkomunikasi, artinya dia tahu apa yang dia lakukan tidak sepenuhnya benar. Ingat, perselingkuhan tidak selalu membutuhkan sentuhan fisik. Kadang ikatan non-emosional yang mendalam justru lebih berbahaya dan menyakitkan. 3. Mulai membandingkanmu dengan orang lain secara halus. Saat pasangan mulai menyebut kelebihan orang lain yang sering dia hubungi di dunia maya, kamu perlu berhati-hati. Misalnya dia berkata, dia tuh enak diajak ngobrol, nyambung banget, atau dia ngerti aku banget deh. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar biasa, tapi bisa jadi ada makna tersembunyi di baliknya. Dia mungkin mulai merasa lebih dihargai atau dipahami oleh orang lain di luar hubungan kalian. Dan tanpa disadari, kalau dia mulai membandingkan dirimu dengan orang itu, kamu jadi terlihat kurang menarik, kurang perhatian, atau terlalu membosankan di matanya. Padahal dulu, kamu adalah satu-satunya orang yang membuat dia nyaman. Perbandingan ini tidak selalu disampaikan secara terang-terangan, tapi bisa terasa dari sikap dan nada bicara yang berubah. Jika kamu merasa dinilai atau dibandingkan tanpa sebab, bisa jadi itu efek dari hubungan digital yang sedang dia bangun. Perbandingan kecil yang terus berulang bisa jadi awal dari jaraknya hati yang makin menjauh. 4. Emosi tidak lagi dibagikan kepadamu, tapi ke orang lain. Dalam hubungan yang sehat, pasangan adalah tempat saling berbagi perasaan, baik senang maupun sedih. Tapi jika pasanganmu mulai menutup diri dan tidak lagi bercerita tentang harinya, itu adalah tanda ada yang berubah. Terlebih jika kamu tahu bahwa dia aktif mengobrol panjang dengan seseorang di media sosial. Bisa jadi, semua cerita dan emosi yang seharusnya dibagikan padamu sudah dia salurkan ke orang lain. Ini adalah bentuk selingkuh emosional yang sering tak disadari. Saat seseorang merasa lebih aman dan nyaman mengungkapkan perasaannya pada orang lain, maka ikatan emosional dalam hubungan utama mulai rapuh. Kamu mulai merasa seperti orang asing, bahkan dalam hubunganmu sendiri. Sementara itu, orang lain justru tahu lebih banyak tentang isi hatinya daripada kamu. Ketika emosi tidak lagi mengalir ke pasangan, tapi ke pihak ketiga, maka hubungan kalian sedang berada dalam ancaman yang serius. Ini bukan hanya soal pesan, tapi tentang kemana hati itu pergi setiap hari. 5. Sering tersenyum sendiri saat bermain HP. Perhatikan ekspresi wajahnya saat dia memegang ponsel. Jika dia sering tersenyum sendiri, tertawa kecil, atau terlihat sangat fokus namun enggan berbagi cerita, mungkin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Apalagi jika setiap kali kamu bertanya,
Jawabannya selalu singkat dan terkesan menutup pembicaraan. Ada yang lucu aja, atau biasa, teman lama. Dia adalah jawaban-jawaban umum yang digunakan untuk menutupi sesuatu. Padahal, bisa saja dia sedang menikmati obrolan intens dengan seseorang yang membuat hatinya hangat. Selingkuh di dunia maya memang sering dimulai dari hal-hal ringan seperti candaan dan obrolan iseng. Namun ketika itu membuat dia merasa lebih hidup, lebih diperhatikan, dan lebih bahagia dibanding saat bersamamu, maka itu sudah melewati batas. Ekspresi wajah tidak bisa bohong. Senyuman yang disimpan untuk orang lain di balik layar bisa jadi adalah senyuman yang dulu hanya untukmu. Kebahagiaan yang dibangun secara virtual bisa sangat nyata dan meninggalkan luka jika dibiarkan terus berkembang. 6. Menjadi sangat protektif terhadap gadgetnya. Sebelumnya, dia mungkin santai saja saat kamu melihat ponselnya, bahkan kadang lupa menguncinya. Tapi ponsel selalu dibawa kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dia menjadi gelisah jika kamu terlalu dekat saat dia membuka aplikasi chat atau media sosial. Password diganti, notifikasi disembunyikan, dan mode privasi diaktifkan. Ini adalah tanda klasik bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Mungkin dia belum berselingkuh secara fisik, tapi sudah ada keterikatan emosional dengan seseorang yang tidak ingin kamu ketahui. Selingkuh di dunia maya seringkali justru lebih dalam karena dilakukan secara diam-diam dengan keterlibatan hati yang penuh rahasia. Gadget menjadi pintu masuk ke dunia lain, dunia di mana dia merasa bebas dari komitmen dan aturan. Dan ketika dia tidak ingin kamu tahu dunia itu, berarti ada sesuatu yang tidak pantas dibagikan dalam hubungan kalian. Kerahasiaan yang berlebihan adalah tanda bahwa kepercayaan mulai terkikis dan ada keintiman yang sedang dibangun dengan orang lain di luar hubunganmu. 7. Lebih banyak waktu di dunia maya daripada dengan pasangan sendiri. Perubahan kecil seringkali menjadi awal dari jarak yang makin lebar. Awalnya mungkin hanya sekadar scroll media sosial atau membalas pesan. Tapi lama-kelamaan, waktunya untukmu mulai berkurang. Kebersamaan yang dulunya hangat, kini terasa hambar dan terburu-buru. Dia jadi lebih betah di depan layar daripada di depan matamu. Lalu saat kamu ingin berbicara, dia sibuk membalas DM. Saat kamu butuh didengar, dia malah asik tertawa melihat story seseorang. Lama ada kelamaan, kamu merasa tidak dianggap. Seolah kehadiranmu tergantikan oleh dunia virtual yang lebih menggoda. Kamu hanya mendapatkan sisa waktunya setelah semua energi habis untuk orang lain di dunia maya. Padahal, cinta yang sehat butuh perhatian yang nyata. Bukan hanya status dan simbol emoji. Waktu adalah bentuk cinta paling jujur. Dan saat dia memberikannya pada orang lain, kamu berhak merasa terluka. Karena dalam hubungan, kehadiran tidak hanya soal fisik, tapi juga soal fokus dan prioritas. 8. Sering menyukai dan mengomentari postingan orang tertentu secara berlebihan. Media sosial memberi ruang bagi siapapun untuk menunjukkan perhatian. Sitram tepkin dan itu bisa menjadi jebakan. Ketika pasanganmu mulai rajin menyukai, membalas story, atau mengomentari unggahan seseorang secara berulang, itu patut dipertanyakan. Terutama jika komentarnya terkesan pribadi, terlalu manis, atau mengandung pujian yang tidak biasa. Kamu mulai merasa tidak nyaman. Tapi dia menyanggah dengan berkata, biasa aja kok, kan cuma teman. Namun kenyataannya, perhatian kecil yang diberikan terus-menerus bisa membangun kedekatan emosional yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Dunia maya sering jadi tempat aman untuk menyampaikan rasa suka secara tersembunyi. Komentar-komentar ringan bisa menjadi sinyal tarik ulur yang tidak kamu ketahui. Dan saat kamu menegur, dia bisa membalikkan keadaan seolah kamu yang terlalu sensitif. Padahal, bentuk perhatian itu tidak diberikan padamu, melainkan pada seseorang yang mulai mengisi ruang di hatinya. Jangan abaikan gestur-gestur kecil ini. Karena di balik satu like dan satu emoji, bisa tersembunyi perasaan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. 9. Sering menyembunyikan status hubungan di media sosial. Di awal nih hubungan, dia mungkin dengan bangga mencantumkan status a relationship atau memajang fotomu di profilnya. Tapi seiring waktu, semuanya menghilang tanpa penjelasan yang jelas. Saat kamu bertanya, dia berkata, biar privasi aja, atau udah nggak zaman pamer-pamer. Padahal kenyataannya, dia sedang menciptakan ruang kosong agar orang lain merasa dia masih tersedia. Selingkuh di dunia maya tidak membutuhkan tempat bertemu. Hanya butuh ruang abu-abu untuk membuat orang lain merasa punya harapan. Menyembunyikan status hubungan adalah cara halus membuka pintu bagi peluang baru. Bisa jadi dia ingin menjaga citra single agar tidak mengganggu komunikasi dengan seseorang yang sedang dia dekati secara online. Ini adalah bentuk manipulasi yang seringkali dianggap sepele, tapi sangat berbahaya. Karena saat seseorang tidak lagi mau mengakui keberadaanmu di dunia publik, berarti dia juga sedang menghapusmu dari bagian penting dalam hidupnya.
Hubungan yang sehat dibangun atas kejelasan, bukan alasan yang dibuat-buat untuk menyembunyikan. Seseorang yang seharusnya diperjuangkan. 10. Terlihat emosional saat tidak bisa menghubungi orang tertentu secara online. Perhatikan sikap pasanganmu ketika dia bisa mengakses media sosial atau seseorang tidak membalas pesannya. Apakah dia jadi gelisah, cepat marah, atau terlihat sangat kecewa? Jika ya, maka ada sesuatu yang salah. Karena itu berarti emosinya sudah mulai terikat pada seseorang di dunia maya. Dia mungkin sudah belum monetari, tapi ketergantungannya pada komunikasi virtual dengan orang itu sudah membentuk semacam keterikatan batin. Ketika seseorang di dunia maya bisa mempengaruhi suasana hatinya lebih dari kamu yang ada di sampingnya, maka kamu bukan lagi pusat emosinya. Itu adalah tanda bahwa hatinya sudah terbagi. Padahal seharusnya dalam hubungan yang sehat, kamu adalah orang pertama yang dia cari untuk berbagi rasa, bukan seseorang di balik layar. Ketika dia lebih peduli pada siapa yang sedang online daripada bagaimana perasaanmu, maka itu bukan lagi sekadar obrolan biasa. Itu adalah bentuk nyata dari pengkhianatan secara emosional. Jika Anda selingkuh sekarang harus menyentuh, cukup ketika hatimu sudah berpaling, luka pun mulai terbentuk. Selingkuh tidak selalu diawali dengan pelukan atau ciuman. Dan kadang itu dimulai dari sebuah pesan sederhana, sebuah balasan emoji, atau perhatian kecil yang diberikan pada orang yang bukan pasangannya. Dunia maya memang tanpa batas, tapi hati seharusnya punya batas. Karena ketika seseorang mulai membagi waktunya, perhatiannya, dan emosinya pada orang lain yang bukan pasangannya, maka itu adalah bentuk pengkhianatan yang tak terlihat, namun terasa sangat menyakitkan. Banyak yang meremehkan selingkuh secara emosional karena tidak melibatkan sentuhan fisik. Padahal luka yang ditinggalkan bisa jauh lebih dalam. Karena hati yang dipinjam diam-diam seringkali tak pernah kembali utuh. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam hubungan. Sekali retak, sangat sulit untuk menyatukannya kembali seperti semula. Maka jika kamu mencintai seseorang, jujurlah. Kalau ada masalah, bicarakan. Kalau ada godaan, lawan. Karena cinta sejati bukan hanya tentang setia di hadapan pasangan, tapi juga setia di balik layar dan layar sentuh. Jagalah pasanganmu seperti kamu ingin dijaga. Karena di balik setiap hubungan yang langgeng, selalu ada dua orang yang saling memilih satu sama lain. Setiap hari, bahkan ketika godaan datang dari segala arah, jangan tunggu sampai kepercayaan itu hancur baru menyesal. Karena seringkali, penyesalan datang saat semua sudah terlambat dan yang tersisa hanyalah kenangan dan luka.